Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku sekalian, pada video ini kita akan memberi nasihat mengenai keutamaan sholat subuh. Ketahuilah sahabatku bahwa sholat subuh bukanlah sekedar 2 rakaat yang dikerjakan di waktu pagi hari. Namun sholat subuh adalah pernyataan iman. Sholat subuh merupakan tanda kejujuran seorang hamba, dan ia menjadi ujian pertama setiap harinya. Apakah kita memilih Allah atau memilih kenyamanan dunia? Banyak orang mampu berbicara tentang keutamaan sholat, namun hanya sedikit yang benar-benar menjaga sholat subuhnya dengan penuh kesadaran dan kehadiran hati. Sholat subuh adalah sholat yang paling sunyi, paling sepi, dan yang paling jujur. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada sorotan, tidak ada pujian manusia. Yang ada hanyalah Allah dan hambanya. Karena itulah sholat subuh menjadi ukuran keimanan seseorang. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa sholat subuh adalah sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik, karena mereka tidak melihat manfaat dunia di dalamnya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, "Asqalus salati 'alal munafiqin salatul isya was salatul fajr." Salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Sahabatku sekalian, hadis ini bukan sekedar ancaman, tetapi merupakan peringatan lembut agar kita bertanya pada diri kita sendiri, mengapa sholat subuh terasa berat bagi kita? Apakah karena tubuh kita lelah, atau karena hati kita belum sepenuhnya hidup? Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan mengenai keistimewaan waktu subuh dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Isra ayat 78, Allah berfirman, "Wa Qur'anal fajr, inna Qur'anal fajri kana mashhuda." Dan dirikanlah salat subuh. Sesungguhnya bacaan Al-Quran pada waktu subuh itu disaksikan. Sahabatku sekalian, para ulama menjelaskan bahwa sholat subuh disaksikan oleh malaikat malam dan malaikat siang. Pada waktu itu terjadi pergantian tugas para malaikat. Mereka naik menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaporkan siapa saja hambanya yang bangun, berwudu, dan berdiri menghadapnya di saat manusia lain masih terlelap. Bayangkan sahabatku, saat dunia masih gelap, saat kebanyakan manusia masih dibuai mimpi, nama kita disebut di langit sebagai hamba yang taat. Tidak ada kehormatan yang lebih tinggi dari itu, sahabatku. Maka sholat subuh juga menjadi pembuka keberkahan hidup. Rasulullah SAW berdoa secara khusus untuk umatnya di waktu pagi. Rasul bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, "Allahumma barik li ummati fi bukuriha." Ya Allah, berkahilah umatku pada waktu paginya. Sahabatku sekalian, keberkahan bukan mengenai banyaknya harta, tetapi keberkahan adalah ketenangan hati, kelapangan rizki, kejernihan berpikir, dan kekuatan iman. Banyak orang bekerja keras sepanjang hari
tetapi hidupnya terasa sempit. Sementara ada hamba yang memulai harinya dengan subuh, hidupnya terasa ringan meski beban berat. Rasulullah SAW juga menyampaikan keutamaan luar biasa dari sholat subuh berjamaah. Rasul bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, "Man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah," yang artinya barang siapa melaksanakan sholat subuh maka ia berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya sahabatku, berada dalam jaminan Allah berarti dalam perlindungannya, dalam penjagaannya, dan dalam pemeliharaannya sepanjang hari. Siapa yang berani mengganggu hamba yang dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla al-bardaini dakhalal jannah." Kata Rasulullah, barang siapa yang melaksanakan dua sholat yang dingin, yaitu sholat subuh dan asar, maka ia akan masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabatku sekalian, sholat subuh disebut sebagai sholat yang dingin, al-bardain, karena dilakukan di waktu yang tidak nyaman bagi tubuh. Justru disitulah letak nilainya. Semakin berat perjuangan, maka semakin tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat subuh juga melatih jiwa untuk disiplin, untuk istiqomah dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang mampu menjaga sholat subuhnya, biasanya dia akan mudah untuk menjaga sholat-sholat lainnya. Maka sebaliknya, orang yang meremehkan sholat subuh perlahan akan meremehkan ibadah lainnya tanpa dia sadari. Sahabatku sekalian, ada sebuah analogi sederhana. Subuh adalah kunci pintu hari. Jika kunci itu rusak, maka seluruh pintu setelahnya akan sulit dibuka, karena pintu pertamanya yaitu sholat subuh rusak, maka pintu-pintu selanjutnya juga akan rusak, akan sulit dibuka. Namun sebaliknya, jika subuh terjaga, hari itu akan berjalan dengan cahaya iman. Teladan kita, para salafus sholih, generasi awal, generasi salaf yang sholih, senantiasa menjaga sholat subuhnya. Sebagian dari mereka mengatakan, "Aku tidak pernah menyesali sesuatu seperti penyesalanku ketika luput dari sholat subuh berjamaah. Bukan karena jumlah rakaatnya yang hanya 2 rakaat, bukan sahabatku, tetapi karena kehilangan perjumpaan istimewa dengan Allah di waktu yang paling mulia." Sahabatku sekalian, ketahuilah bahwa Allah menjanjikan cahaya bagi orang-orang yang menjaga sholatnya, terutama sholat subuh. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam At-Tirmidzi, "Bashiril masyaina fi dhullali ilal masajid bin nuri tami yaumal qiyamah," yang artinya, sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan dalam gelap menuju masjid dengan cahaya sempurna pada hari kiamat. Gelapnya jalan menuju masjid saat subuh akan diganti Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cahaya di hari kiamat, saat semua manusia sangat membutuhkan cahaya itu. Maka sahabatku, jangan pernah anggap remeh 2 rakaat sholat subuh. Ketahuilah dia adalah pondasi iman, dia adalah penjaga hati, dan dia adalah tanda kejujuran cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita mengaku mencintai Allah, maka subuh adalah buktinya. Mari kita jujur pada diri kita sendiri, betapa
Sering kita menunda sholat subuh karena selimut. Berapa kali kita berkata nanti, padahal azan telah berkumandang. Padahal bisa jadi hari itu adalah hari terakhir kita. Sholat subuh bukan hanya mengenai bangun pagi. Sholat subuh sejatinya merupakan bicara tentang siapa yang kita dahulukan dalam hidup. Kita mendahulukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kita mendahulukan kenikmatan tidur, atau kita mendahulukan kenikmatan dunia. Mana yang kita pilih? Maka semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang senantiasa menjaga sholat subuh, mencintai sholat subuh, dan dimuliakan karena sholat subuh. Semoga Allah mengumpulkan kita kelak bersama orang-orang yang wajahnya bercahaya karena sholatnya, terutama sholat subuhnya. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami untuk selalu mengingatmu, untuk selalu bersyukur kepadamu, dan untuk selalu beribadah dengan sebaik-baiknya. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.